kimia, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya hari ini ketua kelas boleh memimpin doa. Baik teman-teman, kita mengajar hari ini ada doa bersama dan amin. Doa selesai. Baiklah, terima kasih untuk ketua kelas yang udah memimpin doanya. Jadi sebelumnya Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini hadir semua? Hadir. Oke, bagus. Tapi Ibu absen aja ya. Intan Syalaban hadir Bu. Agnesia Bapau hadir Bu. Satrila Bu. Adelia Suryani hadir Bu. Donaria Hadir Bu. Siti Mesara hadir Bu. Tri Andoni Hadir Bu. Oke, terima kasih hari ini hadir semua untuk mengikuti pembelajaran kimia yang asik dan menyenangkan. Jadi Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran boleh dirapikan dulu kursinya, pakaiannya juga dirapikan, biar pembelajaran kita berjalan dengan baik. Oke, jadi minggu lalu kita belajar apa? Reaksi kimia Bu. Siapa yang bisa menuliskan satu reaksi kimia? Bakal Ibu kasih hadiah, satu aja reaksi kimia. Siapa boleh? Siapa yang bisa Ibu kasih hadiah? Bebas. Satu. Kalau ada yang mau maju dua. Baiklah, yang dikerjakan Doni itu adalah reaksi penggabungan 2 Mg tambah O2 menghasilkan 2 MgO. Benar ya? Nanti Ibu kasih hadiahnya. Iya, ini belum setara ya. 2Cu, 2CuO. Ini ya, harusnya ya Bu. Tapi tetap dapat hadiah nanti Yona, karena udah berani tampil ke depan. Oke, jadi pembelajaran minggu lalu itu kan reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu berkaitan erat dengan materi kita hari ini, yaitu hukum dasar kimia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam hukum dasar kimia, Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran kita dulu hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia dengan teliti dan bertanggung jawab. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan hukum Lavoisier dan hukum Peirce untuk menyelesaikan kasus atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian pernah tidak membakar kertas? Pernah, Bu. Jadi, kalau kita membakar kertas, apakah massa kertas yang kita bakar dengan massa yang kertas yang telah dibakar, apakah itu sama? Dan jadi dari materi kita hukum dasar kimia akan kita ketahui apakah massa sesudah reaksi dan sebelum reaksi apakah sama. Jadi sebelum Ibu nanti membentuk kelompok dan mengerjakan LKPD, Ibu menjelaskan materi saja terlebih dahulu. Karena nanti materinya bakal berkaitan dengan LKPD yang akan dikerjakan. Jadi silahkan didengarkan baik-baik, ditulis biar bisa nanti menjawab LKPD-nya. Jadi hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa itu disebut juga hukum Lavoisier. Bunyi hukum ini, dalam sistem tertutup, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Nah, bunyi ini berarti mengatakan bahwa massa total reaktan akan sama dengan massa total produk yang akan dihasilkan. Sehingga hukum ini berlaku pada sistem tertutup, yaitu zat yang diproses tidak dapat keluar atau masuk. Nah, ada di sini rumus dan juga contoh soal dari hukum dasar kimia yaitu hukum Lavoisier. Rumusnya yaitu massa awal
3 gram magnesium yang bereaksi dengan 9 gram klorin menghasilkan 12 gram magnesium klorida. Pertama kita buat dulu persamaan reaksinya. Jadi tadi diketahui magnesium itu 3 gram, terus klorinnya 9 gram. Terus magnesium ditambah klorin sama dengan magnesium klorida, dihasilkan 12 gram. Kenapa 12 gram, Bu? Karena kan tadi penjelasannya dalam sistem tertutup, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Nah, jadi 3 magnesium ditambah klorin menghasilkan magnesium klorida. Tadi magnesiumnya yang diketahui 3 gram, klorinnya 9 gram. Jadi hasilnya 12 gram. Kita tambahkan saja. 3 gram ditambah 9 gram sama dengan 12 gram. Katakan udah ketentuan dari hukum Lavoisier tadi, dalam sistem tertutup massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Jadi di sini ada ibu kasih soal, siapa yang bisa ke depan maju, sama seperti ini, tidak sulit. Yang bisa maju nanti dikasih hadiah juga. Ini soalnya boleh siapa yang bisa mengerjakan, ibu kasih waktu sebentar. Gak nampak ya? Diketahui sebanyak 31,75 gram logam tembaga direaksikan dengan 8 gram gas oksigen dalam wadah tertutup membentuk tembaga 2 oksida. Berapakah massa zat total yang dihasilkan? Tadi Dori udah, Suryani biar gantian. Baik, terima kasih untuk Suryani yang sudah menjawab soal yang Ibu berikan. Jadi jawabannya tembaga 1 tambah oksigen menghasilkan tembaga 2 oksida. Dimana tadi diketahui logam tembaga 1 itu 31,75 gram dan oksigennya tadi 8 gram. Jadi kita tambahkan saja 31,75 gram ditambah 8 gram sama dengan 39,75 gram. Jadi jawabannya benar ya.
Ini berlaku hukum kekekalan massa karena tadi dia dalam wadah tertutup. Nah, tadi kan di dalam sistem tertutup, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke hukum dasar yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Peirce. Joseph Louis Peirce merumuskan suatu hukum yang dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Bunyi hukum ini, perbandingan massa dari unsur-unsur pembentuk atau penyusun suatu senyawa itu selalu tetap. Jadi menurut si Joseph Peirce ini, senyawa yang memiliki komposisi yang sama meskipun berasal dari daerah yang dibuat dengan metode yang berbeda. Nah, contohnya, jika dua unsur A, B membentuk suatu senyawa, hukum Peirce menunjukkan bahwa rasio massa A terhadap massa B dalam senyawa tersebut tetap konstan. Salah satu contohnya adalah senyawa air, H2O. Nah, rumusnya, massa unsur A per massa unsur B sama dengan perbandingan A per perbandingan B. Hukum Peirce menyatakan bahwa rasio massa hidrogen terhadap oksigen dalam air akan selalu tetap, yaitu sekitar 1:8. Dengan kata lain, setiap kali air terbentuk, massa hidrogen akan memiliki perbandingan 1:8 terhadap massa oksigen tanpa memperhatikan asal air atau cara pembuatannya. Nah, hukum dasar kimia ini sangat banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada hukum Lavoisier, contohnya saat kita membakar kayu, massa kayu sama dengan massa abu dan asap yang dihasilkan. Selanjutnya, ketika kita memasak telur, massa telur sebelum dan sesudah dimasak akan tetap sama. Yang ketiga, ketika karat terbentuk pada besi, massa oksigen dan besi yang bereaksi sama dengan massa karat yang dihasilkan. Juga dalam fotosintesis, tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen dengan massa reaktan sama dengan massa produk. Nah, untuk penerapan hukum perbandingan tetap itu, ada contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat adonan roti dengan tepat proporsi tepung, air, ragi, dan garam untuk menghasilkan roti konsisten secara tekstur dan rasa. Yang kedua, untuk membuat larutan garam. Larutkan garam NaCl dalam air dengan perbandingan massa yang tetap untuk konsentrasi yang konsisten dalam berbagai aplikasi. Yang ketiga, mencampurkan cat untuk memastikan warna, konsistensi, dan daya tutup yang konsisten terhadap dengan menggunakan pigmen, resin, dan pelarut dalam perbandingan massa yang tetap. Jadi hari ini Ibu cukup menjelaskan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Nah, biar kalian lebih paham materi hari ini, kalian akan Ibu berikan LKPD. Sekarang silahkan membentuk kelompok, 2 kelompok saja. Sakrila, Adil sama Suryani satu kelompok, Yonaria, Siti satu kelompok lagi. Silahkan dikerjakan LKPD-nya, masih berkaitan dengan materi kita tadi, hukum Lavoisier dan hukum Peirce.
Berarti ini perbandingannya sesuai tadi. Iya, yang dijelaskan hukum pors tadi. Ya, silakan maju. Yang sudah dikerjakan boleh dibacakan. Apakah jawabannya sama atau berbeda? Apakah materi yang ibu sampaikan sudah mengerti atau belum? Oke, baik. Masih pada itu kami tim kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, dalam proses pembakaran kayu dapat berubah menjadi apa saja. Menjawab dapat menghasilkan karbon dioksida CO2, uap air H2O, abu, dan panas kayu. Selanjutnya, apakah massa kayu berkurang setelah pembakaran? Jawabannya yang kedua adalah ya, karena kayunya ini bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2, uap air, dan abu dari kayu tersebut. Dan zat baru yang terbentuk ini memiliki massa yang lebih kecil. Oke, yang ketiga, apakah ada massa zat lain yang hilang? Di sini kami menjawab tidak, karena menurut hukum ukuran massa, itu massa tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, sehingga massa abu, gas, dan uap yang hasilkan itu sama seperti yang semula. Yang keempat, apakah perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam bentuk air berdasarkan data hasil eksperimen Fuchs? Di sini kami menjawab perbandingan itu adalah 1:8, di mana 1 gram massa hidrogen dibutuhkan 8 gram oksigen untuk membentuk air. Oke, terima kasih untuk kelompok Yona. Kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Untuk kelompok ini sama. Oke, berarti sudah mengerti semua ya materi yang ibu sampaikan hari ini. Oke, jadi kesimpulan materi kita hari ini, hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa zat tidak hilang dalam reaksi kimia, hanya berubah bentuk. Penerapannya dapat dilihat saat kita memasak, misalnya ketika bahan makanan dipanggang. Meskipun bentuk dan aroma berubah, massa total bahan termasuk gas yang menguap secara tetap setara. Nah, untuk hukum Pors menunjukkan bahwa suatu senyawa selalu terbentuk dari unsur-unsur dengan perbandingan massa tetap. Contohnya adalah air atau H2O, tersusun dari 1 bagian massa hidrogen dan 8 bagian massa oksigen. Jadi secara keseluruhan, kedua hukum ini menjadi dasar penting dalam berbagai aktivitas harian dan juga industri, mulai dari memasak, pengawetan makanan, hingga pembuatan produk kimia yang aman dan efisien. Jadi untuk minggu depan, hari ini kan kita cuma belajar hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Nah, di dalam hukum dasar kimia itu ada 5 hukum. Yang pertama, hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, dan hukum Avogadro. Untuk ketiganya lagi kita bahas di minggu depan. Jadi saya akan mengirim materi kepada ketua kelas. Ketua kelas silahkan share kepada teman-temannya. Nanti di situ ada 5 soal mengenai hukum Pors dan hukum kekekalan massa. Silahkan dikerjakan dan akan ibu kumpul minggu depan. Anak-anak tetap semangat, jangan malas-malas belajar. Pembelajaran hari ini kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Saprila. Ada Saprila, silakan. Jadi sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dengan berdoa selesai. Terima kasih kepada Saprila yang udah memimpin doa kita hari ini. Sekian dulu dari penjelasan Ibu hari ini, semoga bermanfaat. Ingat tugasnya ya. Ya, baik. Selamat siang. Siang.